Kak Nurli udah menemukan nih ternyata ada 7 keberanian yang harus kita lakukan ya untuk mencapai kesuksesan. Bertemu lagi bersama Kak Nurli. Ya, adik-adik mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan semuanya juga kondisi keluarganya juga dalam kondisi sehat. Ada yang tahu nggak hari ini temanya apa? Hari ini tuh temanya adalah menjadi bintang hiasi cakrawala dunia ya. Nah, tentu saja nih untuk menjadi bintang, tentu saja biasanya nih kalau untuk anak-anak SD, SMP ini perlu figur ya, perlu figur ataupun perlu seseorang yang dicontoh. Nah, maka ada di sini nanti mau ditemani nih sama kakak-kakak ya, kakak-kakak alumni Tridaya yang sudah yang sudah memiliki profesi ya. Di antaranya ada yang jadi dokter ya, ada yang jadi tentara, ada yang dan ada yang udah menjadi peneliti ya. Nah, untuk menjadi bintang, teman-teman, kadang kan wah bintang itu kalau dilihat dari bumi ceritanya ini berat banget ya. Kalau dilihat dari bumi, bintang tuh kelihatannya indah, bagus ya. Bintang itu melambangkan adalah sesuatu yang akan kita capai, ya. Sesuatu apa yang akan kita tuju kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih dalam hal ini menjadi bintang merupakan pengaplikasian dari cita-cita kita ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat nih di 2 bulan lalu, di pas pertama kali kita bertemu di Spirit Ambis, kita membicarakan tentang apa namanya? Kita membicarakan tentang cita-cita, ya, membicarakan tentang cita-cita, tentang minat juga. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai Cung yang mau jadi bintang, tunjuk tangan. Yeay, ya. Oke. Kalau tadi Kanuri udah, anu dia. Ya. Kalau tadi Kanuri mengingatkan teman-teman nih di 2 bulan yang lalu, Kanuri udah bahas mengenai cita-cita dan minat ya seperti apa sih cita-cita itu ya. Nah, coba teman-teman ada yang masih ingat nggak ya? Kalau yang mana? Ini dia. Apakah cita-cita impianmu? Yang mana nih? Dia mau jadi apa? Buat komik. Oh, oke, keren. Buat komik ya. Akram. Akram mau jadi apa? Jadi dokter? Arsitek. Arsitek. Keren. Muhammad Farhan. Dari Tasik mau jadi dokter nih? Farhan mau jadi dokter? Iya. Wih, alhamdulillah. Ya, amin. Nah, mudah-mudahan semua cita-cita teman-teman bisa terkabul ya. Mau jadi pengusaha. Wih, mau jadi pengusaha ya, Altaf ya. Oke, keren. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang mau jadi pengacara, ya, atau mau jadi hakim, mau jadi apa namanya jaksa, atau mau jadi polisi, ya, atau mau jadi tentara, mau jadi, wah banyak banget ya, pramugari mungkin di antaranya. Ya. Baik, nah ini dia ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang cita-cita ya. Ada yang cita-citanya jadi dokter, jadi komikus, mungkin jadi pengusaha, jadi pengacara, jadi arsitek, dan lain sebagainya. Nih, untuk menentukan cita-cita, ternyata itu kan sebuah cita-cita itu kita ibaratnya adalah sebuah kesuksesan, ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu perlu 7 keberanian ini. Yang pertama adalah yang paling awal itu adalah berani bermimpi besar dan membuat targetnya. Jadi tadi betul. Jadi kayak kata Tenoli tadi bilang ya, bahwa pertama kali yang harus kita tentukan adalah tujuannya. Jadi kalau kita mau berjalan, ibaratnya ya, tentukan dulu tujuannya. Betul nggak? Kalau kita kan ketika di rumah, hari ini tuh kita mau kemana, itu kan pasti kita menentukan tujuannya dulu ya. Sehingga untuk menjadi sukses pun, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani bermimpi besar dan membuat target. Ini hubungannya adalah mungkin sama cita-cita kita ya. Jadi cita-cita kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berani membuat komitmen total.
Kalau tadi yang pertama adalah menentukan cita-citanya atau menentukan mimpinya mau seperti apa, yang kedua adalah berani membuat komitmen. Artinya, ketika kita tadi ini kayak Altaf nih mau jadi pengusaha, berarti kita harus berani membuat komitmen. Artinya untuk apa namanya untuk apa menjadi seorang pengusaha itu kita harus komit nih dari mulai awal, dari mulai SD itu harus seperti apa nih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berani menghadapi kegagalan. Teman-teman mungkin udah pada tahu nih kalau yang anak SD itu kadang kan suka ideal ya, maksudnya gini, ketika zaman Teh Nurli ya, zaman Kak Nurli waktu kecil, pengen setiap ulangan teh nilainya 100 gitu ya. Tapi suatu hari, waduh ya, tapi suatu hari ulangan Kak Nurlinya nggak 100. Karena ternyata makin tinggi tingkatan kelasnya, itu beban materinya juga kan makin banyak ya. Intinya sih makin susah mungkin ya. Ternyata Kanudi udah nggak bisa nih nilai 100 lagi. Wah, terasa gagal. Nah, dalam menghadapi kegagalan, ternyata kita juga harus berani nih. Jadi tidak hanya berani untuk menang, apa namanya, berani menghadapi apa namanya kebahagiaan saja, tetapi justru kita juga harus berani menghadapi kegagalan. Karena terkadang dalam setiap langkah ataupun apa dalam setiap perjalanan kita itu ya, baik dalam belajar maupun dalam apa namanya berteman kayak gitu ya, terkadang ada beberapa kegagalan yang kita dapatkan gitu ya. Jadi harus tetap berani menghadapi kegagalan ya. Dan itu lumayan ya beraninya, wah, harus luar biasa ya. Berikutnya adalah berani melakukan hal yang berbeda. Mungkin di antara teman-teman apa namanya dalam menentukan hal yang berbeda ini mungkin bisa beda-beda ya, maksudnya bisa pendapatnya bisa beda-beda. Di antaranya misal kayak gini, di antara satu kelas itu misalkan apa namanya pengen apa namanya outingnya perginya ke museum, tetapi teman-teman nggak mau ke museum, pengennya itu ke apa namanya ke tempat teater misalnya untuk melihat pertunjukan teater, misal kayak gitu ya. Nah, mungkin di antara kita terkadang tidak berani ya, tidak berani melakukan yang berbeda. Karena apa? Karena kita biasanya melihat kebanyakan orang. Ya, jadi kebanyakan orang kayaknya seperti itu. Aku mau kayak gini, ah nggak berani ah kayak gitu ya. Nah, ternyata untuk mencapai kesuksesan itu, ternyata kita harus berani loh melakukan hal yang berbeda. Jadi jangan jangan apa jangan minder ya. Kalau misalnya pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain ya. Bahkan katanya kalau misalkan ya, kalau misalnya kita di kelas pun misalkan ya, kalau orang lain pendapatnya A, kita pendapatnya B, ternyata di kelas yang dapat pendapat A tuh yang banyak. Kita jangan sampai berkecil hati karena orang sukses itu biasanya suka berani melakukan hal yang berbeda. Ya, tapi tentu saja ini dalam hal yang positif ya. Dalam hal yang positif tentunya berbedanya. Bukan misalkan disuruh mau apa ulangan. Kan kalau ulangan semuanya mengerjakan sendiri ya. Terus tiba-tiba aku mau yang berbeda aku mau lihat aja ke buku, mau nyontek itu ceritanya. Wah, kalau itu kan istilahnya halnya negatif. Ya, berarti melakukan hal yang berbeda itu tetap dalam koridor atau dalam hal yang positif. Ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya ini biasanya teman-teman justru orang yang kreatif itu adalah orang yang biasanya berbeda dari kebanyakan orang. Ya, Kanurli pernah punya siswa nih dulu ya. Dia tuh memang apa namanya terlihat berbedanya. Kenapa? Karena orangnya tidak mau diam gitu ya. Cara belajarnya beda dengan yang lain. Tapi dia ternyata pas Kanurli ketemu lagi, ih hebat banget, luar biasa. Ternyata dia sudah bisa menghasilkan karya ya. Jadi ternyata selama ini dia nggak mau belajar atau maksudnya nggak mau belajar, nggak mau duduk ya, nggak mau duduk diam. Ternyata dia pengen nguliknya itu, pengen ngulik yang lain. Ternyata dia hari ini tuh dia bisa menciptakan berbagai karya, membuat buku contohnya. Jadi dia dalam apa namanya
kalau misalnya belajar tuh dia mau hanya maunya gambar-gambar aja kayak gitu ya. Kak, boleh izin ke toilet? Oh iya, boleh sayang. Iya, boleh. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya untuk mencapai kesuksesan tuh lakukan hal yang begitu ya. Oke, berikutnya yang kelima adalah berani melakukan kesalahan dan terlihat buruk. Contohnya apa? Nah, terkadang kita di dalam apa namanya berteman ataupun dalam hal belajar ya, terkadang kita nggak mau melakukan sesuatu yang apa namanya yang tidak diminta. Contoh misalkan gini, ayo kata bu gurunya ya atau kata gurunya misalkan, ayo pendapat kalian gimana? Terkadang kita tidak berani mengeluarkan pendapat karena takut salah ya. Nah, dalam hal untuk mencapai kesuksesan, kita harus menjadi orang yang berani melakukan kesalahan. Jadi, apapun pendapat kita, kalaupun orang lain menganggap salah, kita harus berani, nggak apa-apa, ya. Jadi, jangan sampai kita takut, karena ketakutan itu membuat kita menjadi, apa namanya, membuat pikiran kita menjadi tidak berkembang. Dengan banyaknya kita berpendapat, dengan banyaknya kita melakukan kesalahan, justru kita akan lebih banyak belajar. Ya, teman-teman mungkin ini kalau yang SD mungkin pengalamannya baru sedikit ya, mungkin yang anak yang teman-teman yang udah SMP nih ya, mungkin sudah banyak hal yang membuat kita, oh ternyata aku salah ya. Ternyata kalau ke orang yang seperti ini aku harusnya berbuatnya lain. Nah, mungkin kalau yang teman-teman SMP mungkin udah pernah ya melakukan beberapa kesalahan dan pastinya teman-teman yang udah mulai udah mulai besar gitu, udah mulai remaja pasti akan menyadari, oh, aku berbuat salah nih. Berarti aku nanti harus memperbaiki. Ya, artinya kalau kita berani melakukan kesalahan, berarti kita akan lebih cepat melakukan hal-hal yang lebih baik ya dibandingkan dengan kita diam. Jadi misalkan kita berpendapat apa, ternyata salah. Itu akan lebih baik sebenarnya teman-teman dibanding dengan kita hanya diam. Karena kalau kita diam, kita tidak akan tahu mana yang salah, mana yang benar, benar nggak? Mungkin kalau teman-teman yang udah SMP itu akan kerasa ya, oh iya, waktu itu saya salah mengalami ini, ternyata saya harus melakukan seperti ini. Ya, mungkin untuk teman-teman yang SD juga nih yang udah kelas 5, kelas 6 kan itu udah lama ya belajarnya ataupun udah lama nih banyak mengenal berbagai teman. Ternyata misalkan dengan cara ini aku dulu pernah salah. Aku pernah ternyata temanku malah merasa tersinggung ketika aku melakukan hal seperti ini. Mungkin itu akan dijadikan ilmu ya oleh kita dijadikan pengalaman. Nah, kayak gitu. Jadi berani melakukan kesalahan itu berarti kita akan lebih banyak mendapatkan pengalaman, akan lebih banyak mengalami perbaikan dari setiap apa yang kita lakukan, ya. Dan jangan mau terlihat baik-baik aja gitu. Kadang kita harus terlihat buruk ya. Jadi harus berani nih, biarin aja aku dipandang orang lain seperti ini, yang pasti aku benar. Kayak gitu, ya. Oke, yang berikutnya untuk mencapai kesuksesan, keberanian apa yang harus kita miliki? Yang keenam adalah berani mengambil tanggung jawab. Mungkin di antara teman-teman nih, kalau teman-teman yang SD nih ya, mungkin masa-masanya itu kalau kelas 5, kelas 6 ya, kelas 4 juga udah mulai nih, udah mulai dikasih tanggung jawab untuk memimpin kelompok aja misalnya. Sama gurunya itu pasti diberikan ini kelompok, kamu sebagai ketua. Nah, kita kalau ingin sukses harus berani ya, harus berani mengambil tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu biasanya akan muncul ketika kita diberikan tugas ya. Jadi kadang kalau kita misalkan makanya kenapa nih kalau guru-guru di sekolah ya ataupun orang tua di rumah selalu memberikan tugas. Maksudnya memberikan tugas tuh misalkan gini, kalau guru di sekolah kan suka dibuat nih jadwal piket misal. Ketua kelas, ketua kelompok kan suka dibuat untuk tugas-tugas itu dibuat supaya kita berani mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah hal yang harus kita laksanakan dengan
sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita piketnya untuk hari Kamis misalkan, berarti tanggung jawab kita nih hari Kamis berarti kita harus piket, kayak gitu ya. Ataupun di rumah misalkan dengan orang tua, misalnya kata orang tuanya, kakak, adik, silakan tugasnya diselesaikan, PR-nya diselesaikan, kemudian nanti jangan lupa les, misalnya ya, kemudian bereskan bukunya, kayak gitu jadi menjadwal. Nah, teman-teman itu harus mulai berani mengambil tanggung jawab itu, ya. Jadi lakukan semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab artinya lakukan halnya sesuai, lakukan pekerjaan sesuai dengan seharusnya seperti apa. Ya, itu tanggung jawab. Berikutnya adalah keberanian apa yang harus kita miliki untuk mencapai kesuksesan adalah berani bertahan berjuang. Maksudnya, ya, kalau misalnya teman-teman nih, mungkin teman-teman yang SD, yang SMP nih pernah nih ya, misalkan aku akan dibagi kelompoknya itu dalam sebulan. Ternyata pas ketika ketemu teman-temannya pertama kali, ih, kok yang ini teman-temannya kayak gini ya, sulit gitu ya, serasa sulit untuk pembagian tugas aja sulit misalnya. Nah, aku mau protes ke ibu guru mau pindah kelompok misalkan ya. Nah, teman-teman nggak boleh kayak gitu. Jadi teman-teman harus berani bertahan lebih lama. Meskipun kondisi teman-teman itu tidak baik. Maksudnya gini, dalam kondisi wah ini berarti harus banyak yang dibenahi nih ya. Berarti teman-teman tetap harus berani bertahan lebih lama. Ya, dalam kondisi apapun teman-teman harus kuat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya bahwa yang namanya orang sukses itu tidak ada yang sampai ya. Yang namanya orang sukses itu ternyata masa kecilnya penuh dengan perjuangan. Maksudnya bukan bukan berarti yang dari SD-nya udah senang-senang gitu ya, udah tenang, udah mudah, segala mudah, misalnya nggak akan jadi orang sukses, bukan juga kayak gitu ya. Tapi teman-teman, kebanyakan orang di masa kecilnya itu sudah berjuang, insya Allah itu di masa depannya itu akan menjadi orang sukses. Teman-teman mungkin kalau yang sekarang tuh kan banyak ya orang-orang sukses tuh, kalau orang-orang sukses dunia kan ada Bill Gates misalnya ya, ada siapa yang punya itu eh, siapa Elon Musk gitu ya, Elon Musk atau yang lain sebagainya itu mungkin kalau teman-teman pelajari mungkin ya, ataupun Habibie misalkan untuk yang di Indonesia ya, ataupun misalnya siapa nih yang di Indonesia tuh banyak ya. Nah itu kalau kita mempelajari atau kita tahu kisahnya ketika masa kecil, wah itu luar biasa. Mereka adalah bukan orang-orang yang berdiam diri, bukan orang-orang yang santai, tapi mereka adalah pejuang ya. Kayak gitu. Oke, itu adalah ketujuh keberanian untuk mencapai kesuksesan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan.